Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin summa qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita mengungkapkan puja-puji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan iman, menuntun kita, dan telah terus memberi ruang pada kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Khususnya maghrib ini baru saja kita melakukan salat maghrib berjamaah dan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan nilai-nilai penghambaan atau ubudiyah kita kepada Allah. Semua ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana sering kita cermati bahwa pembelajaran terhadap fikih ibadah, fikih muamalah, fikih tentang usrah atau keluarga, atau fikih tentang hukum-hukum berkenaan dengan tindak kriminal, jinayah, dan hukuman-hukuman bagi pelanggar perbuatan maksiat. Semua ini tujuannya tiada lain mengantar seorang mukmin menuju kehidupan surga dan memberikan nilai dan kualitas kepada setiap amal ibadah kita sehingga kita bisa memahami bahwa itu berpahala di hadapan Allah. Kalau berpahala tiada lain dari imbalannya yang pertama adalah surga. Ya, jadi imbalan terhadap amalan ibadah yang benar adalah pahala, dan pahala imbalannya adalah surga. Kalau yang tidak benar berarti tidak absah. Kalau tidak absah amal ibadah berarti dosa. Kalau dosa imbalannya adalah neraka. Namun lebih daripada itu masih ada hal lain yang dapat membuat orang selamat adalah apabila seseorang itu diridhoi oleh Allah, diberi ridho oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Dan ini adalah satu anugerah yang tidak datang sekonyong-konyong melalui perbuatan manusia yang penuh dengan ibadah, yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan kebenaran, barulah rahmat Allah itu turun. Walau ada orang yang baru masuk Islam, baru sekejap masuk Islam, belum banyak perbuatan fikihnya, tiba-tiba wafat, diterima doanya oleh Allah dan dia masuk surga. Ada juga seperti itu, ya. Baik. Jadi sasaran kita mempelajari fikih tiada lain adalah untuk agar supaya amalan kita semuanya berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung kepada kajian dan materi kita. Pada kesempatan lalu telah kita kaji sedikit tentang masalah al-fitrah, yaitu khisalul fitrah al-asyrah. Al-asyrah adalah kemuliaan-kemuliaan perbuatan manusia yang dilakukan sehari-hari yang kadang dianggap sepele, tapi itu adalah jalan kesucian menuju pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Asyarun minal fitrati. 10 itu perbuatan merupakan kesuciannya orang mukmin. 1, qassus syarib, memotong kumis. Memotong kumis itu 2 pengertiannya. Ada yang memotong dengan gunting, ada yang memotong dengan mencukur. Nanti kita bahas. Kita i'fa'ul lihyati, dan ya membiarkan jenggot. Ini juga pengertiannya ada banyak. Membiarkan itu apakah dirawat, dipotong sedikit boleh, ya, dirapikan, ataukah memang dilepaskan saja biar sampai lutut, begitu. Nanti kita bahas. As-siwaku sudah kita bahas yang lalu ya, temuan yang lalu tentang siwak, yaitu membersihkan mulut, bukan cuma gigi, membersihkan mulut dan lidah, ya, dan gusi dengan menggunakan alat dengan doa tertentu yang mana dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan syaitan dan membuat murka syaitan, ya, dan membuat suara bagus dan membuat ucapan lurus, jauh dari dusta. Banyak sekali siwak. Kemudian istinsyaqul ma'i, istinsyaq, ya, memasukkan air di sebelah kanan, tarik naik, baru dihembuskan, dimasukkan lagi, baru dihembuskan lagi. Ya. Kemudian qassul awafir, memotong kuku, adalah bagian kebersihan. Wa ghaslul barajim, mencuci sisa-sisa yang ada di kuku, ya, tai-tainya, termasuk tai-tai telinga, ya, tai-tai mata. Wa naftul ibati, mencukur habis bulu ketiak, ya. Wa halqul anati, dan mencukur, ya, bulu-bulu kemaluan. Wa intiqasul ma'i, dan mengambil air, memercikkan ke arah setelah bersenja, ke arah kemaluan setelah beristinja. Kemudian diantaranya juga adalah kumur-kumur. Ini baru 9, yang ke-10-nya dihitung oleh Mus'ab bin Syaibah, yaitu berkumur-kumur. Imam Nawawi menghitungnya dengan berkhitan, ya, khitan. Jadi 2 ulama, ini tadi yang kita bacakan ada 9, yang ke-10-nya belum tersebut, kemudian ditambah oleh para ulama bahwa dalam riwayat lain disebutkan al-khitan, ada lagi menyebutkan adalah dengan berkumur-kumur. Baik, kita lihat satu persatu. Jadi berdasarkan pengamatan para ulama fikih dari hadis yang baru kita bacakan tadi, 10 hal yang membuat seseorang itu suci, maka secara hukum fikih dianjurkan untuk seseorang, anjurannya nanti kita lihat ya, apakah kalau anjuran itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Kalau sesuatu yang harus dihindari itu haram, makruh, atau mubah, ya, tidak lepas daripada itu. Sekarang ulama membagi yang pertama, bahwa dalam kehidupan sehari-harinya orang Islam hendaknya at-tibu, at-tayyibu, waz-zafru, wal-kahlu. Jadi seseorang itu diperintahkan untuk bersih dan wangi, kemudian bebas dari kuku-kuku yang kotor, kemudian diperintahkan juga, dianjurkan seseorang untuk bercelak. Nah, itu.
sunnahnya adalah setiap orang mukmin dianjurkan sekali sepekan untuk meminyaki dirinya, seluruh tubuhnya. Boleh kalau mau meminyaki dengan minyak zaitun, itu ada hadisnya, ya. Isyrabu waddahinu, minumlah, ya, dan jadikan dia sebagai minyak. Jadi kalau dikasih minyak itu minyak zaitun meresap masuk, dan itu adalah minyak keberkahan. Dan apabila itu diminum, itu hilang yang bunyi-bunyi biasa, bunyi-bunyi di tangan, lato-lato orang Makassar bilang, ya, susah berdiri apa semuanya, ya. Cuma hati-hati kalau meminumnya, ya. Biasa kalau yang asli itu langsung parau ini, yang asli betul. Ya, kalau campurannya sedikit nggak apa-apa, biasa. Atau mau ini campur sedikit madu. Jadi tubuh ini butuh minyak. Nah, kapan dilakukan itu? Boleh sebelum tidur 1 sendok. Ya, boleh ketika bangun pagi belum makan apa-apa. Itu adalah minyak untuk seluruh tubuh kita. Saya sendiri pakai itu, Pak. Kalau rajin minum itu, tidak ada bunyi berdiri apa semuanya. Ya, lutut apa itu? Yang kurang-kurang minyaknya di lutut itu semuanya terisi. Dianjurkan di sini, disunahkan 1 kali sepekan, gibban. Tapi boleh yauman fayauman, tiap hari boleh, ya. Wal iktihalu witrun fi kulli ain. Kemudian disunahkan juga, ya, sebelum tidur itu bercelak mata dengan witir 3 kali di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu juga memelihara mata. 1, memelihara dari pandangan yang buruk. 2, memelihara dari penyakit mata. Menajamkan mata waktu membaca Al-Quran, baca selawat. Ya, gampang ya, tinggal dipinjam itu anunya istri. Atau dicelak mata. Wal witru salasatun fil ainil yumna wa salasatun fil ainil yusra. Kemudian bagaimana dengan al-dhafru? Memotong kuku. Kama yara Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata, mulai dari as-sababatu bisababati yadihil yumna ilal khinsir. Jadi caranya memotong 1 kali sepekan, telunjuk tengah, jari manis, kemudian kelingking, baru ke sini, baru ke induk, baru kelingking kiri, naik sampai ke induk. Diambil, disunahkan ditanam. Kalau ada orang membuangnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang bagus ditanam, karena itu bagian daripada tubuh kita, asalnya dari tanah. Muliakan dia. Tanam lebih bagus. Kalau pot-pot di depan rumah, sekalian tanam di situ. Ya, tidak ditanam tidak apa. Dosa tidak dosa. Tercela tidak tercela. Itu namanya mubah, ya. Baik. Jadi disunahkan kalau sudah potong kuku, ini bagian-bagian atasnya dibersih-bersihkan seperti tadi, ya. Kemudian dalam salah satu hadis dikatakan, ya, hadis tentang keutamaan tadi, kana yaktahilu bil ismi kulla lailatin qabla an yanam. Nabi itu setiap mau tidur malam dia pakai celak di matanya sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri. Wa kana yaktahilu fi kulli ainin salasata amyal. Ya, 3 kali, ya, semuanya 3 kali, ya. Kalau mau ikuti sunnah Nabi, ya silakan, boleh, ya. Baik. Itu salah satu yang harus diperhatikan berkenaan dengan fikih. Kemudian yang ini secara cepat saja. Jadi ada 2, dilarang al-intial, menggunakan sandal yang membuat jatuh harga diri kita. Misalnya di sini adalah bersandal 1 sandal. Pada zaman dahulu ada yang pakai
Sandalnya cuma satu deh, biar satu tidak apa-apa nyengkel. Kan itu ya. Sekarang tidak ada lagi. Tapi yang ada sekarang apa? Sandalnya lain, warnanya kanan satu, warnanya kiri, dan itu model baru. Ada sekarang dijual dan mahal itu dijualkan. Cantik. Sandalnya satu, ya sandalnya juga yang lain satu. Yang kanan gambar apa, yang kiri gambar apa. Ya, ini secara hukum agama merendahkan, kita punya harga diri, kita dilarang juga di dalam Islam. Wa italatus thiyabi. Ya, ini hendaklah seseorang itu makruh hukumnya memperpanjang pakaian. Apa yang dimaksud? Makruh. Makruh kalau dikerjakan tidak apa-apa. Kalau tidak dikerjakan itu lebih utama. Ya. Lebih utama tidak dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, ya, itu namanya makruh. Makruh artinya hindari. Kalau kita hindari dapat pahala. Kalau tidak dihindari tidak apa-apa. Apa itu? Italatul adbah. Ini orang pakai sorban masih panjang ini. Ada anunya. Ada apanya namanya? Jombe-jombe dah, masih panjang begini. Nah, lebih utama jangan. Lebih utama jangan. Karena mengganggu nanti kalau mau wudu apa seterusnya ya. Ada nanti namanya mashul ad-du'abah. Membasuh ujungnya yang ada turun itu bisa dibasuh. Ats-tsaubu, pakaian. Pakaian maksudnya jangan panjang sampai ke tanah, tapi boleh. Ya. Wal izaru anil ka'bain. Sarung itu usahakan di atas mata kaki, usahakan. Kecuali Abu Bakar ya, kan loru-loru. Kalau Abu Bakar itu melapor sama Nabi, ya Rasulullah, pakaiannya Abu Bakar 2, Rasul 2, semuanya rata-rata 2 pakaiannya. Ada pakaian atas, ada pakaian bawah. Jadi yang cocok itu sarung. Ya, kalau pakaian panjang begini, enggak begini dulu pakaiannya orang Arab dulu pada zaman Nabi. Ya, yang pakainya seperti Papa ini. Yang pakai sarung. Itu. Nah, Abu Bakar setiap tarik naik ke atas, turun. Kenapa? Satu orangnya kurus sekali itu Abu Bakar. Ya, mohon maaf yang kurus ya. Ya, kurus karena banyak ibadah malam hari. Sedikit makannya dia. Jadi kurus. Setiap menakasi naik, talor lagi turun. Keluar hadisnya Nabi. Mengatakan bahwa orang yang dengan penuh kesombongan menarik-narik pakaiannya karena ada mode, ada apa namanya satu gaya pada zaman dahulu, pada zaman Nabi. Kalau orang banyak uangnya, kasih panjang celananya, napis panjang bajunya, tarik-tarik, nah itu pembesar. Oh banyak uangnya. Ya. Nah, kalau kita kan pakai parlente biasa ya. Biasa orang pakai parlente apa semuanya, ya itu banyak uangnya. Nah, pakai apa ya? Kelihatan. Kalau dulu tidak. Caranya masih panjang rambut anunya, pakaiannya. Makanya Nabi mengatakan man jarra idzaruhu khuyala wa huwa finnar. Siapa yang menarik-narik sarungnya ya dengan penuh kesombongan maka dia di neraka. Ya. Ya. Hukum akhirnya diambil dari situ ada namanya hukum isbal. Isbal. Tetapi ini hukumnya makruh. Ya. La lil khuyala. Kalau ada orang yang sengaja menurunkan pakaiannya ke bawah bukan disebabkan karena kesombongan, itu hukumnya makruh. Kalau disebabkan karena kesombongan hukumnya haram. Ya. Itu menurut para ulama. Wala yukrahu lil mar'ati irsali sobiha ala ardi dhira'an. Adapun kalau perempuan tidak apa-apa panjang pakaiannya menarik-narik di tanah walaupun satu zira, 1 meter lebih, 1 zira itu. 1 meter atau 1 meter? Setengah mungkin ya. Sekiri. Zira. Ya.
ini wanita tidak apa-apa. Nah sekarang pertanyaan, apakah beda hukumnya tentang halal dan haram antara wanita dengan laki-laki? Oh tidak, sama. Tidak beda, sama. Cuma dari segi keutamaan berbeda ini. Jadi kalau misalnya perempuan itu boleh ini, laki-laki juga harus boleh. Cuma ada alasannya, keutamaannya. Nah, keutamaannya kalau perempuan supaya tidak kelihatan, biar mata kakinya. Kalau laki-laki mata kakinya bukan di aurat, jadi tidak apa-apa. Binting-binting sedikit naik, tidak apa-apa. Angkat-angkat sedikit. Nah, seperti itu. Kalau perempuan, Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya panjang seperti ini, lewat di tempat yang ada najisnya. Bagaimana? Ya, sudah pernah kita bahas ya. Lalu bahwa langkah yang ketiganya itu menghapuskan najisnya. Kenapa? Karena dia jalan di atas tanah. Tanah adalah membersihkan najis. Nah, ketika dia tersentuh najis, kemudian dia masih jalan, tarik, kena tanah sampai 3 kali langkah sudah dimaafkan, sudah terhapus. Nah, seperti itu. Begitu juga kepada orang laki-laki yang kebetulan dia menggunakan celana panjang yang makruh. Bagaimana celana panjang makruh? Terlalu panjang ke bawah. Makruh ya, jalan. Bukan berarti sudah tidak sah salatnya karena kotor. Selama dia berpotensi untuk menyentuh najis, dia juga berpotensi menyentuh tanah. Nah, yang mana lebih banyak dia sentuh? Najis apa tanah? Lebih banyak tanah, berarti terhapus gitu najisnya. Ya, nah, baik. Nah, ini berkenaan dengan ini. Kemudian khitan. Khitan itu adalah definisinya sama-sama kita tahu, ya, membuang bagian atasnya yang melewati kepalanya. Nah, itu saja. Membuang. Dia kalau sudah itu namanya sudah dihitan. Ya. Sudah dihitan. Di sini dikatakan bagi laki-laki wajib hukumnya berkhitan menurut Syafi'i dan Hambali. Ya. Laki-laki dan perempuan wajib berkhitan menurut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sunnah hukumnya bagi Imam Hanafi dan Maliki. Jadi kalau ada yang tidak berkhitan menurut mazhabnya Imam Hanafi tidak apa-apa ji. Kalau Imam Malik juga tidak apa-apa. Laki-laki ataupun perempuan tidak berkhitan. Ya. Walaupun itu hanya sunnah, ya. Sunnah hukumnya. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Cuma lebih baik berkhitan. Kalau Imam Syafi'i tidak harus. Nah, kalau harus berarti salatnya apanya semuanya bisa tidak diterima. Kalau dia belum berkhitan. Laki ataupun perempuan. Kemudian persoalan masalah khitan ini adalah makramatun lin nisa. Wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Ya. Wa yajuzu an yakhtuna nafsahu idza qawiya alaihi wa ahsanahu li'annahu qad ruya anna Ibrahim alaihi salam khatan nafsahu. Ya. Ini jangan dikerjakan, ini yang walau ada dalam fikih. Boleh seseorang itu mengkhitan dirinya kalau dia sanggup. Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya sendiri. Wah, susah itu ya. Sini ada di dokter. Ya. Kemudian hukum rambut. Ya. Kalau kita punya rambut, maka disunnahkan untuk banyak disisir dan minimal 1 kali sepekan diminyaki. Ini. Wa yafaluhu kulla yaumin dihajatin, kalau memang ada hajatnya, setiap hari pergi ke kantor, setiap hari pergi kemana, maka setiap hari diminyaki. Ya, dikasih minyak. Ini berdasarkan hadis dari Imam Nasai. Begitu juga jenggot sekalian dengan rambut. Bagaimana dengan kumis tadi?
Ya, tadi ya, kumis. Yusannu qassu syari wa ifa'ul lihan wa natfil adl. Disunahkan potong kumis. Nah, ini potong kumis ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah dihabiskan. Ya. Yang kedua dicukur seperti ini. Waktunya potong kumis, potong janggot, potong bulu ketiak, potong bulu kemaluan, potong kuku adalah hari Jumat. Boleh hari Kamis. Ya. Ini. Kana ya'khudhu asfarahu wa syaribahu kulla Jumatin. Nabi itu setiap masuk hari Jumat dipotong kukunya dan kumisnya dipotong. Kumisnya dipotong. Nah, persoalan memotong ini kita lihat ya. Wa yukrahu tarkut taklim, makruh hukumnya tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, dan tidak mencukur kemaluan, dan tidak mencukur ketiak ya di atas 40 hari. Makruh juga ya. Artinya lebih baik dikerjakan itu setiap pekan. Paling lama jangan lewat 40 hari. Ya. Dan dimakruhkan seseorang itu bercukur dengan Nabi itu bercukurnya begini. Sekalian dia bercukur, habiskan rambutnya atau tidak sama sekali kalau rambutnya. Kalau rambut biasa agak-agak panjang begini, baru sekalian dicukur, habis. Ya. Yang dilarang adalah dicukur setengah. Setengah dicukur baru di atas tiada. Nah, itu namanya al-quza. Tapi itu yang banyak sekarang di Indonesia ya. Cuma cukur, ada yang istilahnya, mohon maaf yang tentara ya, dia cukur perwira namanya. Ada sekarang itu cukur perwira. Nah, rata-rata kita begitu. Biar ustaz-ustaz begitu tonji. Ya. Kalau panjang ramai pergi dia cukur, bersih bagian tadi. Baru subur di atas. Itu namanya al-quza. Al-quza. Kalau dicukur, cukur setengah, jangan dibersihkan bagian bawah begini, biar ada begitu sedikit, supaya tidak kena hadisnya, supaya tidak kena makruh. Iya. Ya, sekarang ini kan model cukur itu model cukur dari barat semuanya. Ya, barat, dari Cina, dari Korea, dari apa, dipasang situ. Nah, datang orang Islam juga, anda lihat itu bina tunjuk, diambat di kepalanya. Ya Pak ya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrahul qada'u wa huwa an yahdukal ba'du wa yatrukal ba'du qat'an miqdari salasati asabi'. Ya. Jadi dimakruhkan untuk mencukur separuh, meninggalkan separuh ya dengan ketinggian 3 jari. Ini. Nah, kalau masih kurang dari jari belum pikuza namanya. Belum kuza. Tapi kalau 3 di sini bersih separuh, ukurannya 3, kuza. Baik, tapi hukumnya makruh ya, tidak haram ya. Tidak haram, makruh saja. Jadi penjelasan Nabi itu harus dimengerti oleh para ulama. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natfi syaibi. Qala innahu nurul Islam. Begitu juga yang punya uban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan cabut uban. Jangan dicabut. Kenapa? Karena itu adalah cahaya Islam. Ya. Cahayanya Islam menunjukkan bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan hari akhirat. Dan itu merupakan pesan dari Tuhan, pesan utama. Hai manusia, SMS ko. Ada rambutmu putihmu? Siap-siap untuk perjalanan bekal menuju kepada akhirat. Begitu juga dilarang mencabut jenggot.
cukur boleh, jangan dicabut. Ya, larangannya juga makruh ya. Kemudian wa yukrahu khalqul qafa munfaridan anir ra's idza lam yahtajja ilaihi hijab. Ya, ada rambut-rambut bagian belakang di sini jangan juga dicabut. Karena itu sering dikerjakan oleh orang-orang Majus. Dan hendaklah disemir rambut yang laki-laki ini rambut yang putih dengan semer merah atau semer kuning. Boleh. Berdasarkan atas sunnah. Wa yakrahu wa yahrum bisawat. Makruh atau haram apabila disemer dengan hitam. Kecuali, nah ini, di waktu peperangan. Kalau kita mau berperang, saking orang tua ikut, semirki semua semir hitam. Supaya tidak kelihatan. Jadi lihat musuh, semua 18 tahun. Boleh. Nah, ini yang bagaimana yang ini biasa ada orang yang ikut pemilihan ini, pemilihan presiden kah, gubernur sampai kepada pimpinan RT. Supaya banyak penggemarnya dia semir hitam. Supaya kelihatan masih muda. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, beda kayaknya nih. Orang yang mau bertanding peperangan ini masalah agama, masalah negara, masalah hak yang bersaing. Kita mau bersaing sama musuh ini. Ya. Tapi kalau orang pilkada bagaimana? Sama enggak? Kalau tidak sama enggak bisa dikiaskan. Enggak bisa dikiaskan. Berarti kalau ada yang semir karena gara-gara ingin berkompetisi tidak masuk di sini, bukan mau berperang itu. Kalau dia bilang kan itu perang juga, perang apa namanya? Kampanye itu kan perang ide. Ya. Kalau itu dia ucapkan sendiri berarti dia tetapkan hukumnya sendiri. Hukumnya, bukan perkataan para ulama. Ya. Bagi yang wanita yang sudah bersuami disunnahkan untuk mengecat tangannya dan kakinya dengan henna. Ya, itu ada yang biasa orang lukis-lukis ya, henna. Ya, yang dia tembus air. Kalau suaminya suka. Kalau suaminya suka, wah ternyata istriku ini cantik, boleh kelihatan kalau pakai begini. Kakinya apa kayak wanita-wanita Arab. Ya. Ya sudah suruh saja. Sunnah hukumnya kalau suaminya suka. Tapi kalau tidak suka, ya tidak. Sekarang ini dan makruh hukumnya bagi wanita untuk memotong rambutnya dan mengguntingnya tanpa uzur. Ya. Qala Ikrimah berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdukal mar'a ra'saha. Jadi Nabi melarang wanita itu memotong rambutnya. Fa in kana thamma 'udhrun kakruhin lam yukrah. Kalau misalnya ada penyakitnya seperti penyakit gatal di kepalanya, tidak ada makruhnya. Wa yukrahu halqaha ra'saha li musibatin qalat min wa syaqqin thawbin wa yajuz lil mar'ati kasu sya'riha lima dunal udhun. Jadi ada perilaku wanita pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, kalau dia sedih meninggal suaminya ataukah tertimpa musibah atau apa, potong rambutnya. Nah, itu diharamkan. Nah, seperti itu. Ada juga yang tempelin mukanya. Nah, seperti itu, ya. Tetapi boleh saja wanita itu memotong rambutnya, tapi jangan lewat daripada telinganya, daun telinganya. Ya. Supaya tidak serupa dengan laki-laki. Nah, ini banyak ini. Sekarang ini banyak wanita yang pergi ke salon cukur, pulang-pulang tidak bisa dibedakan ini laki-laki apa perempuan. Nah, ini. Ya.
Walahat tajamul li zauji wal nisa bi mukhtalif anwa'i tasrihat. Wanita itu, ya ada di perempuan yang dengar ya. Wanita itu disunahkan untuk mempercantik diri, menghias diri untuk suaminya, ya. Dan dianjurkan untuk memperpanjang rambutnya dengan berbagai mode yang dia suka. Silakan berpakai mode, mau mode panjang rambutnya kemudian dikeritingi boleh, ya, keriting sedikit dipakai ya, pakai apa namanya, sisir, bukan pakai obat ya. Obat itu rusak, pakai digulung-gulung begini kelihatan berombak-ombak. Boleh, ya. Malam taqsidut tasyabbuhu bil kafirah, selama tidak ikut-ikutan kepada orang kafir. Nah, bagaimana susah sekarang ini kalau ada model-model yang pertama pakai orang kafir. Ya. Jadi jangan niatkan untuk mereka, tapi niatkanlah untuk suaminya. At-tazyin. Sekarang berhias. La ba'sa bin nazari fil mir'at. Tidak apa-apa kalau orang itu mau berhias sebelum ke masjid atau kemana, laki-laki ataupun perempuan kalau mau berhias boleh, ya. Dan menggunakan alat, yaitu cermin. Kemudian hendaklah dia berdoa, ya Allah, kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaik ciptaanmu padaku, menyempurnakan ciptaanmu padaku, maka perbaikilah akhlakku, ya, dan haramkanlah wajahku dari api neraka. Begitulah kalau bercermin, ya. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Yang penting sebut nama Allah, ya Allah, ya, sebagaimana Engkau perbaiki ciptaanku, perbaiki juga akhlakku, dan haramkanlah wajahku ini dari api neraka. Wa yukrahu saqaba uzunu sabiyin la bin nasan lihajatiha litazin bi khilafihi. Ya. Makruh hukumnya membocorkan telinga bagi laki-laki. Makruh. Kalau ada yang membocorkan, ya, kalau dia sengaja menyerupai wanita, jadi haram. Tapi kalau, ya, di sini dikatakan makruh saja. Tetapi kalau perempuan, ya tidak, bagus kalau dia memotong itu, karena ingin dipakai untuk berhias. Ada lagi, wa yahrumu nams wa wash. Nah ini diharamkan mencabut bulu-bulu yang tumbuh di muka. Semua yang namanya muka ada bulu-bulu jangan dicabut, tidak boleh dicabut, biarkan. Natu sya'ri minal wajh. Jadi ada. Ini kalau mau dicukur boleh, tapi dicabut jangan. Dan di sini bukan makruh, ya, diharamkan ini malah. Ya. Dan diharamkan juga memperbaiki gigi. Melonggarkan gigi atau merapatkan gigi, mutahassun. Kenapa balasan ini dokter gigi ya? Jadi itu karena merubah ciptaan Allah, dikatakan di sini. Ini dalam mazhabnya Imam Hanafi. Mazhabnya nanti kita lihat, ya. Kemudian diharamkan juga menggunakan tato, mentato dan ditato. Ya. Diharamkan untuk bertato, menato dan ditato. Dia, ya. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal muntasibat wal mutafallijat lil husn wal mutaghayyirat lil khalq wal mughayyirati khalqallah. Allah melaknat orang yang mentato dengan yang meminta untuk ditato, dan orang yang mencabut rambut di wajahnya dan meminta dicabutkan rambut pada wajahnya. Dan Allah juga melaknat orang yang
merenggangkan giginya. Tadi sudah dikasih gigi oleh Allah rapat, dia kasih pergi, kasih longgar ki. Ya, inilah yaitu seluruhnya yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika la yuhram fil asah ma yazidu anil hajah. Tetapi kalau itu diperlukan, misalnya giginya sakit dia kalau karena terlalu rapat sakit giginya. Boleh. Apapun alasannya kalau itu penyakit, itu mengganggu boleh. Baik itu gigi, rambut atau apa. Begitu juga orang yang tumbuh di badannya jari. Ada tumbuh jari ya. Jadi ini bukan 5 jadi 6. Ya. Itu tidak boleh dibuang. Kecuali kalau merusak, kalau sakit, dia rasa sakit. Kalau cuma jelek dilihat tidak boleh. Ya. Sakit. Setiap ini sakit-sakit ya tidak apa-apa dioperasi dibuang. Seperti itu. Gigi apa dan seterusnya. Ya. Kemudian menyambung rambut boleh tidak? Nah, di sini ada 2 hukumnya. Ya. Menyambung rambut dengan bukan rambut manusia dan terdiri dari berasal dari najis, misalnya rambut anjing, sambungkan yanunya, rambutnya, atau rambut bangkai, maka ini semuanya hukumnya adalah haram hukumnya. Kemudian bagaimana dengan menyambung dengan rambut yang sintetis ya, dia juga dilarang, ya. Wa in kana laha zaujun yajuzu laha fil bizni zauj. Dia juga dilarang untuk menyambung apa yang ana. Makanya biasa kalau ada wanita ya, dia mau ke pesta atau apa, kurangi rambutnya. Nah, kemudian dia tambah-tambahi, sengaja itu tidak boleh dia tambah-tambahi. Ada juga biasa pakai sanggul begitu di belakangnya tambahi begini, itu juga tidak boleh. Apa adanya saja lah. Ya, tidak boleh tambah-tambah. Adapun menyambungnya disebabkan karena gatal, karena sakit atau misalnya kena penyakit ya habis rambutnya ya, habis rambutnya. Kemudian dia tutup supaya ini sekalian seperti rambut. Lidain atau illatin karena ada penyakit atau ada sesuatu yang gatal tidak apa-apa. Begitu juga kalau perempuan khusus untuk perempuan, kalau ada yang tumbuh di rambut di mukanya ya, seperti kumis atau jenggot, itu boleh dia cabut. Khusus perempuan. Kenapa? Karena untuk menghindari serupa dengan laki-laki. Itu ada alasannya yang sangat kuat. Wayan bani ala dzalika annahu yuhramu qal'u sinni au isbi zaida au du zaid li'annahu min taghyir khalqillah, ya. Kalau ada tumbuh gigi lebih, biasanya ini ada di luar begini, ya. Kalau itu sakit silahkan cabut. Kalau tidak sakit tidak usah. Ya, tidak usah. Kemudian selanjutnya adalah tidur. Berapa menit lagi? Kalau hendak tidur, maka hendaklah di sini dalam fikih tutuplah pintu, matikan api, ya, padamkan bara api. Sebelum kamu tidur, sebutlah nama Allah, ya. Dan sebelum tidur hendaknya tempat tidur kita dipukul-pukul begini. Nah, pukul-pukul. Wa yanfudul firash inda iradatin naum. Dan dianjurkan apabila tidur hendaknya seseorang itu mukanya menghadap ke kiblat dan sisinya itu bagian sebelah kanan bawah. Tangannya berada di sini. Yang ini bebas, terserah mau diletakkan di mana. Nah, jadi kalau tempat tidurnya itu di rumah, bayangkan di tempat tidur kita masing-masing di rumah. Jadi mukanya menghadap ke kiblat. Berarti kalau kiblat sini, kepala aja di sini.
Karena kalau kepalanya di sini dia menghadap ke sana. Kepalanya di sini, ya menghadap begini. Baru tidur, ya. Ibadah. Iya. Ya. Ibadah salat 5 waktu, iya. Ibadah sunnah-sunnah yang mampu kita kerjakan. Kan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Kalau pelaksanaan ketakwaan sesuai dengan kemampuan. Kalau berkenan dengan harus dihindari, bukan harus minta dihindari, tidak berdasarkan atas kemampuan, tidak. Tapi kalau ini dilarang, ya larang dihindari. Tapi kalau ketakwaan berdasarkan kemampuan, nah itu kan kebijakan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah dengan hadis. Jadi hadis itu bagian kecil dari kebiasaan Nabi. Ya. Jadi belum tentu sunnah masuk hadis. Belum tentu. Kalau sunnahnya Rasulullah terima wahyu, misalnya tidak bisa kita ikuti. Ya. Jadi tapi kalau hadis pasti itu sunnah. Hadis itu masuk sunnah. Ya. Semua hadis itu sunnah Rasulullah. Dan tapi kita harus tahu bahwa di dalam hadis itu ada dua. Ada yang perintah, ada yang larangan. Ya. Nah, kalau yang dilarang oleh Allah tentu kita tidak kerjakan, tetapi yang diikutinya adalah larangannya. Kata-kata jangan yang diikuti. Ya. Gitu Pak ya? Ya, seperti itu Pak. Iya silakan. Saya berkaitan tadi dengan hadis itu sudah jelas, itu kan penjelasan yang sudah permanen. Ya. Sekarang ini kan Saudi sudah zaman modern. Ya. Ada statementnya raja sekarang mengatakan MBS. Mengatakan saya hanya melaksanakan yang mempercayai Al-Quran, hadis. Dia tidak mengatakan tidak, tapi hadis. Kaitannya itu tadi kan hadis kan mungkin situasinya mungkin pada zaman dulu, sekarang lain-lain. Seperti kita lihat sekarang Arab Saudi kan sudah banyak dalam hadis itu terbukti, tapi tidak real. Umpamanya gunung dilobangi, membangun tinggi, bayangan Ka'bah sudah hilang karena ada menara ini, ada salju dan sebagainya, sudah tumbuh rumput. Kalau Nabi kan mengatakan itu sudah tanda-tanda kiamat dan tidak terjadi, sehingga Raja Salman kan mengatakan hadis itu tidak usahlah, kita bangun saja demi berwisata. Tanggapan Bapak? Ya, jadi begini, berkenaan dengan hukum saja, saya tidak mau masuk ke dalam pemikirannya Pak Salman. Saya hanya melihat dari aspek hukum agamanya saja. Jadi begini, ya, yang harus tidak bisa kita hindari, harus kita lakukan adalah sesuatu hal yang namanya qat'i. Qat'i itu adalah jelas di perintahnya. Kalau di dalam Al-Quran atau hadis dia bilang hari Jumat, jangan ditafsirkan hari Sabtu. Itu namanya qat'i. Kalau dikatakan salat itu 4 rakaat, tidak boleh terjemahkan 3 rakaat. Itu namanya qat'i. Nah, di dalam hadis itu sendiri ada dua. Ada yang qat'i, ada yang zonni, ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Nah, jadi di hadis sendiri isinya. Bahkan di dalam Al-Quran ada beberapa yang tidak ada penjelasannya. Jadi orang pasti berbeda pendapat. Jadi boleh berbeda pendapat pada hal yang tidak qat'i, tidak jelas. Atau penjelasannya tidak qat'i. Apa contohnya misalnya? Aqimis salata liduluki syamsi. Salatlah kalian disebabkan karena tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari qat'i, tapi yang dimaksud dengan tergelincir itu sendiri tidak qat'i. Akhirnya berbeda waktu salatnya orang, berbeda 1 menit 2 menit, karena orang menggunakan jam itu tidak qat'i. Yang qat'i itu tergelincir matahari. Kalau jam tidak qat'i, jadi orang tidak bisa berbeda pendapat di jam. Tapi tergelincirnya matahari tidak bisa, karena dia tersurat. Itu maksudnya qat'i, tersurat. Masalah ini tersurat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang berkenaan yang tidak tersurat,
saya berhusnuzan saja sama MBS, ya. Mungkin itu yang dia maksud. Saya mau bilang karena Bapak mengatakan dua. Iya, itu yang dia maksud. Jangan itu yang dia maksud. Iya. Sehingga berkembang Iya. sekarang di dunia, Pak. Di dunia yang sekarang di Google Iya. bahwa MBS itu hadis itu. Enggak, dia tetap memperhatikan hadis karena saya biasa sering dia bilang begini. Itu urusan-urusan yang orang berbeda pendapat ulama, biarkan dia berbeda pendapat. Iya, jangan hanya satu yang diambil. Iya. Sementara dulu zaman dahulu yang dilewati ini adalah hanya satu. Walaupun hadisnya lemah, kalau itu sudah difatwakan ulama, itu yang diambil. Yang lain, pendapat yang lain tidak boleh. Hanya pendapatnya Imam Ahmad. Sekarang Dulu, dalam tanda petik dulu. Ya, yang mau mengajar di Masjidil Nabawi dan masjid ini harus mazhabnya Imam Ahmad. Sekarang mazhab Imam Syafi'i ada. Ya, mazhab Imam Malik ada. Dulu bukunya Imam Ghazali dilarang di seluruh Arab Saudi. Sekarang sudah diajarkan di televisi. Jangan hanya di masjid, di televisi dan Arab Saudi. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah satu pemahaman yang Al-Quran dan hadis itu boleh orang berbeda. Boleh orang berbeda pendapat. Sama lah dengan mazhab saya tadi. Saya ambilkan contoh begini. Ketika Al-Quran mengatakan bersentuhan dengan wanita itu batal, nah, yang kate itu bersentuhan, ya kan? Ya. Sekarang pengertian bersentuhan itu bagaimana tidak kate? Tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran bahwa bagaimana yang dimaksud dengan bersentuhan. Di dalam Al-Quran lebih banyak mengatakan apabila engkau bersentuhan dengan istrimu di malam hari maka kamu mandi, misalnya begini. Hadis mengatakan begitu. Apa yang dimaksud bersentuhan di situ? Begini. Pastikan hubungan badan. Iya. Nah, ada yang mengatakan bersentuhan itu ada hubungan badan. Ada yang mengatakan bersentuhan itu asal bersentuhan saja. Ada yang mengatakan bersentuhan dengan syahwat. Kalau ada syahwat batal. Maka berbedalah pendapat ini di kalangan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan asal bersentuhan saja. Laki-laki yang perempuan yang bukan mahram pasti batal di wudunya. Ya. Satu di dalil ini. Oh, saya demi dalilnya mana-mana. Mana dalilmu yang ini? Itu juga ada bilang yang ini. Itu dia yang ini. Tetapi orang boleh berbeda pendapat pada ruang yang dibolehkan, yaitu makna bersentuhan. Kata Imam Hanafi, yang bersentuhan itu adalah sebagaimana seluruh ayat-ayat Al-Quran menyebutkan kata bersentuhan, itu berarti hubungannya jima. Maka selama orang belum berjima sama istrinya, wudunya belum batal. Nah, itulah yang dipakai oleh jamaah haji. Si rendreng-rendreng yang pergi tawaf apa? Nah, itu satu. Bagaimana dengan Imam Ahmad dan Imam Malik? Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud itu bersentuhan situ batal adalah kalau ada syahwat. Nah, pegang perempuan bukan mahram, kemudian enak dirasa, halusnya berarti ada syahwat, batal. Tapi kalau yang satu jalan baku tangan begini tidak ada apa, tidak batal menurut ini. Ya ada tangannya perempuan, tangan siapa ini? Tangannya siapa ini? Ternyata dari diangkat perempuan, batal itu wudunya? Tidak batal. Ya itu menurut Imam Malik dan Imam Hanbali, dua Imam Hanbali. Inilah contoh permasalahan yang boleh orang berbeda pendapat. Nah, mudah-mudahan yang dimaksud oleh MBS yang itu. Kalau itu yang dia maksud, tidak apa-apa. Sekarang saya tambah satu, pemerintahan Syria yang baru ini. Kan sekarang pemerintahan Syria baru, Suriah. Nah, itu namanya Ahmad Shar Abu Muhammad Al-Jawlani. Itu pejuang. Dia pernah di ISIS, dia pernah di Al-Qaeda. Ya, keluar ke dalam Al-Qaeda karena dia lihat ada kezaliman di dalamnya. Keluar dari ISIS karena di dalamnya ada kezaliman dia lihat. Kemudian dia mendirikan HTI, Harakatut Tahrir Syam, HTS, Hayat Tahrir, yaitu Yayasan Pembebasan Negeri Syam. Dia pimpinannya dan berhasil. Nah, setelah berhasil, dia kumpulkan seluruh hukum orang ahli hukum di negara itu, hukum positif dan ahli hukum agama. Dia bilang begini, ya, Islam ini harus diperhatikan dalam kebebasan.
Tapi yang harus diatur oleh negara adalah yang qat'i. Yang dalilnya zanni, biarkan orang berbeda pendapat. Kalian ahli hukum, tapi yang mengatakan hari Jumat, jangan hari Sabtu. Hari Jumat harus diurus oleh negara. Undang-undang negara urus semuanya yang berkenaan dengan qat'i. Tidak usah dengan nama kata Islam, tapi atas nama undang-undang. Dia begitu. Jadi kalau hari Jumat orang harus semuanya pergi ke salat Jumat, bukan salat Sabtu. Pergi harus salat Jumat, diatur oleh mana Undang-undang. mana ahli undang-undang. Aturlah, jangan namakan undang-undang Islam, tapi undang-undang negara, sudah selesai. Nah, tapi untuk yang bisa kita berbeda pendapat, biarkan orang berbeda pendapat. Iya, yang mau kunut, yang mau tidak kunut, silakan dua-duanya. Iya, yang imamnya kunut, ikut dia di belakang kunut. Tidak mau ikut kunut, tidak apa-apa. Silakan. Nah, itulah yang seperti ini yang dia maksud ini, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya yang qat'i. Memang Al-Quran, tapi penjelasannya Al-Quran juga ada yang berbeda. Nah itu, gitu Pak ya. Tafsirnya. Ada lagi? Alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut. Masih belum selesai nih ya. Ada tentang masalah tidur nanti. Ini ceritanya kan pendalaman. Iya, pendalaman.